Halo guys, kembali lagi di channel gua. Gua masih bermain game Blade of Hazir atau Blade of Pilar. Oke, hari ini kita habis maintenance ya. Dan juga gua ada info terbaru yaitu game Will of Hasira. Sebenarnya juga game ini juga developernya sama. Dan setelah gua coba tes main itu sama sih mainnya. Gua nggak tahu game ini bisa dipindahin ke sana apa enggak, apa data-datanya. Cuma sistemnya sama, hero-hero yang kebukanya pun sama, reset dari awal, cuma bedanya dia ada di Play Store dan ada di iOS untuk sekarang. Nah, oke, tapi dia tetap bilang untuk di sini aja sih tetap fokus sih nggak masalah lah. Jadi di game ini nggak akan mati. Oke, jadi hero baru yang keluar ini yaitu hero legendary pertama, yaitu Gyomei. Dia itu tipe defense dan dia itu ngikutin elemen yang paling banyak di formasi. Nah, Gyomei ini tuh cukup berbeda. Setahu gue ada urutannya. Kalau misalnya kita di masing-masing formasi itu kayak cuma Oni 1, WNL 1, Water 1, Fire 1, dia akan masuk ke Oni duluan. Setahu gue urutan tuh Oni, WNL, Water baru Fire kalau nggak salah. Atau Fire dulu baru Water. Pokoknya ada urutannya dah. Yang kalau misalkan cuma masing-masing satu ya. Kayak gitu dia sistemnya. Oke, langsung aja ke topiknya yaitu defense dengan attack 40k, HP 63k, defense 1,1900 dan speed 15559. Kita bandingin dulu katanya ini defense terbaik. Kalau untuk SSR kita bandingin statsnya ini sama si Kyojuro Tank. Oke, untuk Kyojuro Tank attack kalah, HP kalah, def sama speed pun kalah semua. Oke, untuk status ini jauh di atasnya Kyojuro Tank. Kita langsung aja ke skill pertamanya, yaitu Upper Smash. Nah, ini attack ke bagian depan dan bagian tengah dengan total damage-nya 180%. Dan dia bisa kasih lagi 80% basic chance to add disarm. Nah, dia ada kasih debuff. Dan ini nggak bisa di purge. Nah, debuff-nya ini itu tuh bisa kasih add disarm to 2 of the skill targets. Nah, ini bakal bisa ngasih disarm ini ke 2 hero yang dia target. Misalnya kayak ngetek ke depan, ngetek ke belakang, semisal contoh totalnya ada 4 lah. Dia bakal kasih random 2 entah ke yang mana. Nah, disarmnya sendiri itu tuh kurangin attack 5%, extra damage-nya juga minus 5%, speed-nya kurang 10. Dan ini bisa sampai 2 turn. Dan juga bisa di stack sampai 2. Otomatis attack bisa minus 10, extra damage minus 10, speednya minus 20. Nah, ini cukup serius lah sebenarnya, untuk efek ini cukup berguna lah. Oke, dan selanjutnya itu dia bisa kasih Rampage Form Enchant, spend 20% of current HP. Nah, dia ada Rampage Form Enchant-nya ini, enhance-nya, yaitu dia korbanin 20% HP dia. Itu kasih Upper Smash to a front target, dan dia kasih Upper Smash ke orang yang paling depan. Biasanya tuh kayak formasi 2-1-2 ya. 2 di depan itu bakal kena tuh. Biasanya 2 di depan tuh antara Akaza sama Kyojuro untuk meta-meta sekarang lah ya. Kalau enggak Kyojuro Tank sama si Gyu juga bisa. Kalau enggak Daki. Nah, itu bakal bisa kena tuh. Upper Smash-nya itu special attack. Defense-nya kurang 5%, damage resist-nya minus 5%. Efeknya dan ini bisa di stack juga sampai 2 level. Otomatis defense-nya bisa minus 30, damage resist-nya minus 10. Dan gak bisa di purge, doesn't count as a debuff, ignore debuff immunity. Wah, jadi kalau misalkan ada debuff immunity ini tetap masuk, karena ini nggak dihitung sebagai debuff, padahal sebenarnya ini debuff, tapi karena dia tulisannya special tag, jadi sangat berbeda. Nah, ini menurut gua nih bagus nih, berguna. Jadi yang di bagian depan tuh bisa mendadak jadi tipis langsung. Oke, untuk pasifnya, nah kebetulan karena dia ini juga hero captain, jadi sudah nggak wajar lah kalau misalkan ada stats tambahan, yaitu stats tambahannya itu Battle Roar. Nah, ini bisa aktifin Battle Roar. Kita baca dulu ya. HP-nya tambah 40%, attack tambah 20%, debuff-nya tambah 20%,
Di buff resistnya less HP get more attack. Nah, semakin dia rendah HP-nya, attack dan damage resistnya bonus, bisa nambah, bisa tambah tinggi nih. Oke. At the beginning of its turn, if you have 2 or more factions deployed, all friendly unit gets battle roar. Nah, ini kalau misalnya di bagian turn pertama, jika kita punya 2 atau lebih faksi yang dipasang, kayak contoh air api sama Oni atau air api sama apa, pokoknya intinya ada 2. Nah, ini efek ini aktif nih, battle roar. Battle roar-nya ini aktifnya nih tergantung sama bintangnya si Gyomei. Semakin tinggi bintangnya Gyomei, maka apa yang didapat juga pasifnya semakin tinggi. Ini karena nambahinnya attack sama damage resist ini. Walaupun lastnya 1 turn, tapi lumayan maksud gua. Semakin tinggi dia, makin besar juga ini pasifnya. Oke, skill ketiganya untuk yang attacknya juga attack bagian depan dan bagian tengahnya lagi, dan total itu 300%. Nah, untuk tanker dengan attack sebesarnya itu cukup tinggi menurut gua. Dapat lagi plus 30% more damage to all target. Nah, harus dapat lagi 30% lagi untuk ke semua target yang ada. Nah, ini cukup bagus nih. 80% chance to cause silence if target has disarm. Nah, ini nih kalau misalkan musuhnya ada kena disarm yang attack yang ini kan buat untuk yang bagian depan sama bagian tengah lah ya. Ini bisa kena silence. Ini jadi dia tuh mirip kayak skillnya Obanai. Pasti kena skill serpent dulu, baru pasif silence-nya muncul. Nah, ini pun sama. Dan ini 80% chance juga last to turn, untuk 2 turn doang. After the attack, get stone skin. Based on 50% of your lost HP last to turn. Jadi selama 2 turn, kita lihat nih si Gyomei-nya ini kira-kira dia ngurangnya itu berapa banyak, semisal setengah darahnya dia. Oke, dari setengah darahnya itu dia bakal dapat stone skin. Stone skinnya itu tuh dari 50% dari darah yang udah berkurang. Jadi hitungannya sih 25% sih sebenarnya. You shall not pass can absorb 50% damage based on current loss HP. Nah, ini juga bisa dapetin absorbnya 50% kan, tapi dari loss HP. Jadi mesti di garis bawah ini loss HP, jadi otomatis dia kurang 50%. Nah, dari situ 50% lagi yang baru didapat jadi shield. Jadi ke stone skinnya ini. Rampage form enhance. Spend 20% of current HP. Nah, ini dia korbanin 20% HP lagi, dan all attack deals 10% fixed damage based on target max HP. Nah, all attacknya, semua attacknya dapatnya tuh 10% fixed damage, jadi damage yang pasti, dan itu disesuaikan dengan maksimal dari HP si hero yang diserang. Jadi otomatis misal darahnya 1 juta lah ya, berarti kena 10% kena 100.000 lah gitu. Itu udah damage pasti lah. This effect won't be shared and ignore damage rest. Nah, efek ini gak bakal bisa kebagi dan dia ignore, berarti otomatis gak bisa ditahan sama damage resist nih. But limit to your attack kali 200%. Nah, tapi limitnya itu 200% dari attacknya si Gyomei. Stone skin ini udah tahu, silence juga udah tahu. Oke, pasif keempatnya. Nah, stone skin nih. Ini pasif yang terbaiknya dia. Stone skin itu at the beginning of its turn. Dari pertama kali mulai, jika Gyomei is not at rampage form, jika Gyomei-nya tidak masuk dengan nggak di formasi rampage lah. Yaitu rampage itu tuh kita lihat di sini nambahin crit 20%. All skill get enhanced, effect last 4 turns and can be pushed. During this period, the single damage you take won't exceed 30% of your max HP. Nah, semua damage yang masuk ke dia tuh nggak bakal lebih dari 30% max HP-nya si Gyomei. All friendly units get stone skin. Nah, semua tim kita dapat stone skin itu dapat absorb 10% damage sesuai dengan HP-nya si Gyomei. Dapat lagi def 10% jika shieldnya hancur, dan ini cuma berlangsung 1 turn dan nggak bisa di-port juga. Habis itu add 1 level of Riddle of Earth to Gyomei. Nah, itu nambahin 1 level Riddle of Earth. Riddle of Earth-nya itu tambahin attack 2% dan bisa di stack sampai 10% otomatis sampai 5 kali lah ya.
Dan ini nggak bisa di purge juga. Habis itu spend all Riddle of Earth. So dia bisa juga ngabisin semua Riddle of Earth-nya jika udah nyampe level 5. Dan enter Rampage Form. Oke, dan itu berlangsung selama 4 turn. Oke, pasif ini berarti sebenarnya untuk late game sih, nggak di awal banget. At the beginning of each turn, friendly unit with the highest attack, exclude yourself, gets Mountain Shadow. Nah, ini untuk yang attacker yang paling kuat nih, biasanya diincer nih beberapa kali. Kayak skillnya Shinobu DPS nanti itu, setahu gue skillnya itu dia bakal ngincer attack yang paling besar. Nah, ini kalau kalian pakai Gyomei ini bisa ketahan nih. Karena yang attack paling besar kalian itu bakal dapat Mountain Shadow. Damage resist plus 5% dan itu berlangsung sampai akhir selesai. So when Mountain Shadow units HP drops below 50%. Nah, ini ketika hero yang kita kasih Mountain Shadow turun di bawah 50%, Gyomei bakal heal 20% of its HP. Nah, Gyomei bakal nge-heal tuh 20% dari HP-nya yang hero yang kita kasih itu yang attacker paling besar. Nah, limitnya ini itu 200% dari attack-nya si Gyomei. This effect can only trigger once per battle, dan ini cuma sekali aktifnya, nggak bisa 2 kali. Jadi otomatis sebenarnya tanker ini tuh hitungannya tuh masuk ke debuff, masuk ke support juga, ke tank pun iya, dan damager juga iya. Jadi menurut gua ini mirip kayak all roll. Jadi nggak bener-bener fokus tank kayak Kyojuro tank, nggak fokus debuff juga. Dibilang keras-keras banget harusnya sih nggak terlalu lah. Damage-nya tapi dalam. Sama dia banyak juga buff-buffnya. Pasif kelima ya udah kelihatan lah ya, Legend slot, nggak terlalu beda sama tank-tank yang lain. Equipment-nya juga nggak beda jauh. Sebenarnya bagus-bagus aja sih, cuma mempersingkatnya doang ini. Oke, kalau dibanding sama Kyojuro tank lah ya. Kita lihat dulu shieldnya. Mana tuh shieldnya dia? Ini shieldnya itu bisa bertahan 200% sesuai based on caster attack. Nah, ini shieldnya malah lebih tinggi karena dia itu dilihat dari 200% attacknya si Kyojuro-nya kita. Otomatis shieldnya juga jadi makin tebal. Dibanding sama Gyomei sebenarnya lebih tipis kalau kita pakai Gyomei kalau untuk shield ya. Tapi kalau misalkan damage resistnya naik mungkin bisa berpengaruh, lebih bagus jadinya. Nah, sama di Saman kalau kalian perhatiin juga, ini udah keluar Silver Daki. Nah, ini cukup bagus nih. Ketimbang Akaza gue lebih prefer ngambil Silver Daki ya. Misalnya kalian mau koleksi bisa Akaza buat B16 juga. Oke, kita coba. Dapat aja nggak terlalu bagus. Dan fitur selanjutnya yang baru itu nanti bakal ada badge. Nah, badge-nya ini tuh ada rare legend paling bagus, legend terus epic. Nah, ini tuh mirip kayak, mungkin sistemnya kayak will ya, tapi kalau dilihat dari badge ini tuh sendiri tuh mirip kayak koma. Ada ungu, oranye, merah. Nah, gitu. Tapi ini dia bisa dinaikin level nih. Nah, ini kita lihat rare legendnya ada 14, legendnya ada 13, dan epicnya ada 3. Epic ini tuh cuma nambahinnya attack 2300, level 25 dia bisa sampai level 25 mentoknya. Storm Attribute plus 40%. Storm, tipe petir. Emang ada ya tipe petir ya? Nggak tahu juga gua. Every 4 star that you have obtained in hidden pets shall give you bonus all heroes attack 6 plus 6. Cap 200. Berarti total bonus dapat attack cuma 1200. Ascension effect ya. Boleh-boleh, tapi ini kalau udah bintang 5. Kalau nggak bintang 5 nggak muncul nih efeknya nih. Every 4 star that you have obtained. Hidden pets emang bisa bintang 4 ya? Bukannya maksimal 3 ya? Kurang paham juga gue. Kenapa dia tulisannya every 4 star? Karena gue nggak pernah ngeliat 4 bintang. Terminator sendiri, Terminator Attributes. Oke, ini gue cukup membingungkan Terminator Attributes itu apa. Mungkin basic attributesnya ini kali ya, nih bisa 2300 mentoknya ya mungkin ya. Every boss that you have defeated in Infinity City
shall give you bonus all heroes attack plus 15, cap 80, jadi totalnya juga 1200. Nah ini kalau makin banyak Infinity City yang kita bantai bos-bosnya, nah ini bisa sampai attack kita tambah 1200 nih. Tapi ada amountnya 80 kali bos yang kalian kill. Berarti untuk yang kasarnya udah pemain-pemain lama lah ya, ini cukup bagus lah, lumayan. Sledgehammer, nah ini HP 46.000 nih. Ada level effect juga di level 25. Every 4 levels that you have passed in final selection shall give you bonus all heroes HP tambah 150, capnya 160, jadi HP-nya tambah 24.000. Oke, sekarang yang ini final selection. Oke, itu basic lah sebenarnya ini. Banyak juga ya. Masih baca satu-satu ini. Wow, strongholds attributes. Nah, HP tambahnya tinggi juga nih. Kalau udah bintang 6. Wih, tadi bintang 5 mentok ya. Iya, sekarang bintangnya 6. Kalau bintang 6, all tank heroes get damage resist 3%. Oh, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada efek lainnya. Gue pikir harus bintang tinggi ya. Shelter, all support heroes damage resist plus 3. Kalau King's Heart, every guest game that you have participate in championship shall give you a bonus. Waduh, ini masih sering guest game nih. Masih kita sering ngikut gamble nih. Mungkin kalau menang kali ya. Ada 60 nih dengan bonus total attack-nya 3.000 nih. Waduh. Every donation that you have made in guild shall give you bonus. Oke, ini mah aman lah. Darahnya juga dapetnya gede. Glory King, every ranking rewards that you have obtained in X server championship shall give you bonus. Wah, menarik. Ini statusnya cukup bagus sih kalau menurut gue. Ini bisa mirip kayak koma sih hitungannya jadinya, karena otomatis ini untuk efeknya tuh ke all team ya. Every throw that you have made in puppet challenge shall give you a bonus. Oke, ini mah sekali dapat mah kebuka semua kalau kayak gitu gua. Every level that you have pass in mirage trial. Oh iya, ini efeknya masih gampang nih. Ini guild instance, ini fire training. Wah, ini kalau misalkan kayak gini mah kita buka aja. Kalau yang udah main lama sih enak, bisa langsung kebukanya, dapatnya banyak statusnya. Ini WNL, ini Oni, ini apa nih? Daily check in. Oh, gue udah main 40 bulan. 4 bulan. Berarti udah lebih dari 30 day man. Ini udah aman nih. Ini yang bagus nih. Statusnya 2. Union. Dragon. Nah, ini yang paling bagus nih. Rare Legend. Bintangnya sampai 6 juga. Levelnya 30. Every victory that you have achieved in arena shall give you bonus. Wah, kalau ini arena. Adventure that you have passed Oni house shall give you bonus. Oke, yang ini Oni house. Every victory that you have achieved in rank battle. Oke, ini untuk ini rank battle. Ini WNL trial. Ini fire trial. Ini water trial. Ini Oni trial. Nah, ini all DPS. Ini khusus all DPS aja, ini dapat bonus 3%. Every time that you plunder points in point games shall give you a bonus. Oke, ini kalau plunder. Salvation challenge that you have made in rescue operation shall give you bonus. Oke, ini mah aman. Misi gampang selesai nih. Level that you have passed in nightmare trial. Wah, cap 300 gue belum. Gue udah lewat dari 300. Berarti mah selesai nih kalau bintang 6. Ormine cap 60 Ormine. Oke, ini juga udah lewat. Challenge that you have made in guild boss. Ini juga udah lewat. All heroes take crit damage rest. Oke, berarti sebenarnya ini bagus. Wah, ini cara mau dapetnya nih. Dari basic itu bisa didapetin dari ini. Dari badge essence. Nah, ini cuma dari from event, kalau nggak dari pass. Ini pertama kali pass dapat 100 ini. Dapatnya apa nih?
Rare Legend Badge 1, Epic. Oh, ini yang buat naikin levelnya ya. Oh, ini yang juga udah pasti dapat Storm, tapi dia collect 30. Berarti otomatis di sini paling cuma dapatnya 30 juga langsung. Aman. Common, oke. Ini apa nih? Bad Star, may scan bats and increase its effects. Oke, yang advance-nya, waduh, 5000 gem. 10 more draw, garanti legend or above bad shard. Sebenarnya sih bagus ya. Cuma 5000 per hari tuh berasa ini. Kok 5000 halo aja belum selesai tuh halo. Ini ada ini lagi. GG. Kayaknya mending dari pas aja gak sih? Ini kebetulan pasnya nih muncul nih. Common. Ada dapat ini enggak ya? Kita lihat dulu. Oke, ntar level 5 dapat epic. Nah, gue mau kasih tahu nih dapat level ini dari dailies nih. 20. Persis sama pasnya yang elite pass. Jadi otomatis cepat atau lambatnya itu nanti ngaruh dari elite pass. Dia harusnya per hari dapatnya levelnya 1. Berarti otomatis kalau kalian mau nyelesain ini kan sampai level berapa nih? 25. Berarti 25 hari ini baru selesai. 25 hari baru selesai. Oke, kita lihat dulu dapat apa aja. Oke, ini epic badge ini dapatnya shardnya doang nih. Dapatnya 10. Habis itu bad star, ini nggak dapat apa-apa lagi. Nah, ini dapat lagi nih buat bisa ngedraw. Terus nggak dapat lagi. Nah, ini baru dapat lagi nih hari ke-15, 5, 15, 20 dapat itu, 5, 15 sama 25, tapi 25 itu yang legend. Yang bagus ini yang bawah ini. Langsung nih dapat nih legend di awal. Tapi shard juga ya, karena dia harus 80 tuh. Wah, cukup menarik. Nah, ini murah ya sebenarnya. Ini kalau di iPhone 169 nih. Tapi kalau di Android tuh cuma 149, dari beda 20.000. Kalau misalkan lewat sistem jasa joki top up mungkin bisa lebih murah lagi kali ya. Mungkin 140 atau 139 palingan. Di sini murah. Cuma sebenarnya dia bagusnya tuh ngedraw sendiri nih. Per hari. Gem gue banyak tapi sayang. Gue ngincer halo soalnya ini mau sampai bintang 5. Soalnya halo juga tinggi. Soalnya ngebuang itu waduh gawat juga. Oke lah, paling cuma itu doang sih. Nggak ada event baru apa-apa lagi, cuma itu. Besok event Gyomei. Gue nggak tahu Gyomei itu dapetnya gimana. Nanti dilihat aja. Gamscat ini jangan lupa diambil hari terakhir hari ini. Hot event juga nanti selesai dan nggak ada apa-apa lagi. Lucky Wheel gue belum tahu nih. Di sini udah keluar belum Akaza sama si Nezuko? Mungkin belum keluar kali ya. Lihat besok aja nanti. Nih gue juga belum beli monthly card. Oke lah, paling itu aja. Thank you.